5 orang atau 5 sosok yang bakalan hadir atau bakalan muncul dalam kehidupan kamu di bulan Maret ini. Siapa sih sebenarnya teman-teman ya? Ini bacaan buat kamu semua teman-teman Capricorn, dimanapun kalian berada ya, dimanapun kalian berada. Jadi Capricorn, Coast Watcher-nya Capricorn ataupun siapapun yang mau kepo-kepo tentang Capricorn ya, karena ini general, jadi kalian boleh ya, siapapun boleh mampir di sini ya. Apalagi kalau misalkan video ini muncul di beranda kamu ya, nggak ada yang kebetulan, siapa tahu gitu kan, ternyata jodohnya kamu atau kamu lagi PDKT-an sama Capricorn ya. 5 orang 5 sosok yang bakalan hadir bakalan muncul di Oracle Card Indonesia. Dan buat kamu yang masih belum pada subscribe di channel lainnya, ada Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Healing. Kalian boleh subscribe di sana teman-teman, boleh di like, dan yang paling penting adalah didengarkan. Karena apa? Karena manfaatnya banyak banget, terutama di sound healing ya. Afirmasi-afirmasi positif yang bisa kamu dengerin teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Dan juga buat kamu yang kepingin private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia tapi masih bingung caranya kayak apa ya, kalian boleh kontak ke email. Emailnya ada di mana Kak? Ada di oraclecardindonesia@gmail.com atau di nomor WhatsApp yang tertera di link ya di bio atau di deskripsi di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Jadi kepoin aja ya. Yuk kita baca ya Capricorn ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So we play with a beautiful word for you. Right? Kita baca yuk. Yang pertama terlebih dahulu. Oke. Yang pertama ada Scorpio ya teman-teman ya, Scorpio. Jadi orangnya kayak apa sih Kak gitu kan? Selain Scorpio atau sionya bisa jadi show babi, ini orang yang cukup misterius ya. Cukup misterius, terus apa ya? Sebenarnya planet Pluto ini bercerita mengenai perubahan-perubahan yang tidak terhindarkan. Jadi ini orang yang mengalami cukup banyak transformasi atau perubahan-perubahan dalam hidupnya. Jadi hidupnya nggak mulus-mulus aja teman-teman, tapi ada yang namanya roller coaster, di mana sometimes ya dia bisa jadi orang yang gitu kan, terus habis gitu wah turun nih gitu kan ya. Terus dia mengalami perubahan lagi jadi B gitu teman-teman. Jadi ini orang yang memang perubahannya banyak yang dialami dalam hidup dan penuh dengan misteri orangnya ya. Jadi kalau untuk tahu kedalaman hati, kedalaman jiwa dan lain-lain sebagainya memang agak berat ya orang ini ya. Lalu juga pengalaman hidupnya pastinya juga cukup banyak karena hal yang dialami juga cukup banyak ya teman-teman ya. Seperti itu. Lalu ini suka menunda ya. Orangnya tuh nggak bisa sat-sat gitu teman-teman. Ada aja yang ditunda gitu. Nah seperti itu, dan suka berasia ya, nggak terlalu terbuka teman-teman. Dan sayangnya ya untuk beberapa orang di kasus-kasus tertentu banyak sekali yang terjebak di hubungan-hubungan yang apa ya, kayak berbahaya gitu ya. Mungkin dia PDKT-an sama orang yang sudah punya suami atau sudah punya istri gitu ya, seringkali terjebak di sana. Oke. Kamu udah kenal lama apa belum? Udah ya, kamu udah kenal cukup lama. Dan kalau kita lihat di sini apakah kedatangannya dia di bulan Maret ini membawa suatu kebaikan buat kamu ya, bawa positif gak sih gitu kan buat kamu, atau justru malah ya hal-hal yang kurang baik ya. Kita lihat teman-teman. Di sini ada simbol apa? Aku dibantuin dong kalian. Mau lihat nggak di sini ada simbol apa? Ya. Di sini ada simbol kalian lihat ini ya, ada simbol apa sih ini namanya, catur ya, cheese king ya. Artinya sesuatu hal yang berhubungan dengan ego, sesuatu hal yang berhubungan dengan apa sih, kayak pembuktian diri gitu kan, seperti itu. Jadi kedatangannya dia kemungkinan besar ya kan membuat kamu gitu kan tersenggol ego atau gengsi. Tapi jangan teman-teman ya, jangan. Karena apa? Karena kalau misalkan kamu diiming-imingin sama sesuatu hal gitu kan, ya pikirin dulu secara realita gitu kan, secara
apa yang memang itu bisa apa nggak sih, mungkin apa nggak sih, pikirin ya, pikirin, jangan jauh-jauh. Kalau memang itu dari awal sudah nggak bagus gitu kan, ya udah cut, bilang enggak gitu. Tapi kalau misalkan itu memang ada peluang yang bagus, ya pikirin baik-baik. Jadi tergantung, ini seperti kayak kamu mesti realistis untuk bisa mendengarkan apa yang dia katakan ya, seperti itu. Oke, yang pertama kita bakal lihat yang kedua ya. Yang kedua ada Sagittarius ya. Sagittarius ini sionya bisa jadi sio tikus ya teman-teman ya. Orangnya kayak apa? Kalau dibilang tekun, orang yang tekun, mau belajar ya. Jadi kalau misalkan dibilang pinternya karena dia itu orang yang cukup mau belajar gitu. Dan kalau kita bicara tentang Jupiter ya, dia adalah sesuatu yang berhubungan dengan keberuntungan dan pertumbuhan diri, perkembangan diri. Dan ini juga bisa mengindikasikan dia datang dari jauh ya, artinya mungkin dari luar kota atau luar negara ya, seperti itu. Dan orang yang seringkali beruntung gitu untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran teman-teman ya. Ini orang mau belajar hal baru, mau berkembang ya, cukup bijaksana juga teman-teman, dan pengalaman hidupnya dia cukup banyak. Jadi bukan orang yang langsung lahir jebret kaya gitu ya, gampang, enggak. Tapi lahir dan dia harus berusaha gitu. Extrovert, orangnya cukup pintar bergaul. Jadi kalau misalkan dia masuk di satu kayak pergaulan baru gitu kan, dia tidak susah gitu loh untuk untuk bergaul tuh nggak akan susah, seperti itu ya. Oke teman-teman, ini kamu baru kenal ya, jadi nggak terlalu lama kenalnya. Terus kalau dibilang apakah dia akan bawa pengaruh-pengaruh yang positif atau pengaruh-pengaruh yang negatif ya, tunggu, ada simbol apa? Oke. Sering kali ya, artinya sering kali dia datang teman-teman. Jadi bukan cuman sekali ini aja, tapi sering kali itu datang gitu. Jadi kayak kayak secara continuity gitu ya. Apa sih? Secara continuity, secara berkala gitu loh ya, secara berkala gitu. Dan kayak kedatangannya dia ini bisa jadi selama ini ya, sering kali ya teman-teman ya, entah kenapa kalian tuh sering kali konflik. Baru ketemu sebentar nih gitu kan, awalnya nggak apa-apa gitu, bentaran udah jadi kayak Tom and Jerry gitu. Jadi awalnya sih nggak apa-apa. Sebenarnya kedatangannya dia kalau misalkan dibilang bawa kebaikan, nggak, sebenarnya bawa kebaikan. Cuman kadang-kadang mungkin untuk beberapa orang yang nggak begitu suka sifat yang songong atau sombong atau kayak gimana gitu kan, ya agak nggak, kurang cocok gitu loh. Padahal sebenarnya mungkin maksudnya nggak kayak begitu ya gitu. Oke. Yang ketiga ada Leo, atau sionya bisa jadi sio monyet teman-teman ya. Sio monyet orangnya kayak apa? Orangnya disiplin ya. Kalau dibilang disiplin, orang yang nggak sabaran gitu kan. Orang nggak sabaran. Orang cukup nggak sabaran. Dan kalau dibilang kamu udah cukup lama kenal, lumayan ya, lumayan. Ini orang lama juga, dan ini seringkali bolak-balik juga ya teman-teman ya. Seperti itu. Lalu berani ya, orangnya berani, percaya diri, nggak terlalu peduli sama orang lain teman-teman, dalam artian serah lu deh, bodo amat gitu kan, lu mau bilang apa tentang gua kayak atau kayak gimana, dia nggak terlalu peduli ya. Bukan orang yang seperti itu, karena memang dia orang yang cukup terbuka apa adanya, dar juga, dan nggak suka rahasia. Jadi kalau ada orang yang trik licik atau kayak gimana, dia paling benci tuh sama orang yang kayak begitu gitu ya. Lalu juga pendiam teman-teman, introvert ya. Ini suka banget nih sama hal-hal yang kaitannya dengan mistik. Jadi kalau misalkan kamu bicara tentang hal-hal yang agak gaib-gaib gitu ya, suka tuh dia, suka. Hidupnya nggak gampang teman-teman, that's why mungkin dia nggak terlalu ngurusin orang lain ya, apa yang orang bicarakan atau orang yang katakan atau yang kayak gimana, karena memang dia ngurusin hidupnya dia sendiri aja ya. Itu udah PR banget gitu loh teman-teman, apalagi ngurusin orang lain gitu ya. Seperti itu, kita lihat apakah kedatangannya dia bawa kebaikan buat kamu. Kita lihat ya. Ada
Sagittarius teman-teman ya. Maksudnya ini simbolnya ya, simbolnya. Jadi bukan sionya ya. Tapi sionya, bukan zodiaknya ya. Tetapi simbolnya. Kalau kalian lihat yang ini ya teman-teman ya. Ya ini adalah simbol Sagittarius. Kalian kelihatan gak sih ya ini ya. Simbol Sagittarius. Jadi apakah kedatangannya dia buat kebaikan? Ada kalanya ya. Sagittarius ini potensinya ketika dia datang ini malah bikin konflik teman-teman ya, entah kenapa ada berantem gitu loh ya, nggak enakan gitu ya. Waduh ya, semoga baik-baik aja ya teman-teman ya. Lalu kita lihat yang keempat ada Saturnus ya, diliputi oleh Saturnus. Ini zodiaknya Capricorn, tentunya bisa jadi show kerbau ya teman-teman. Orangnya kayak apa? Orangnya realistis ya. Realistis, nggak suka basa-basi, nggak suka sesuatu hal yang kaitannya dengan mistik ya, nggak suka hal-hal yang kaitannya dengan gaib, karena buat dia tuh sesuatu hal yang impossible, nggak masuk akal sama sekali. Dia ngikutin aturan banget ya, orangnya lurus, tegak lurus banget ya. Struktural banget, keterikatan. Jadi ya kalau misalkan ada orang yang lompat gitu kan, harusnya lu ini dulu nih apa sih ngobrolnya sama orang A dulu sebelum kamu ke atas lagi gitu kan. Tapi dia udah potong kompas tuh, orang ini paling benci hal-hal yang kayak begitu ya. Kaku banget dan maunya menang sendiri. Jadi menurut dia bener ya udah itu aja bener gitu, yang lainnya masalah gitu. Dan suka maksa ini orangnya teman-teman. Artinya kalau dia bisa, menurut dia ya, kalau dia bisa ya orang lain harusnya bisa dong gitu ya. Padahal nggak semua juga ya teman-teman ya. Kita juga harus ngerti dong batasannya orang lain tuh kayak apa gitu ya. Oke, jadi kedatangannya dia itu apakah membawa kebaikan ya? Jadi ada simbol apa teman-teman ya? Kalian lihat di sini ada apa ya? Ada simbol Om with the lotus pattern ya, seperti ini. Di apa gitu ya, nggak apa-apa sih ya, dia mau datang aja. Dan pada saat tersebut memang dia akan datang, dan ini sebenarnya kaitannya dengan pekerjaan ya teman-teman ya, dengan pekerjaan. Yang kelima ada Mars di Aries ya. Jadi Aries atau sionya bisa jadi sio naga teman-teman. Orangnya kayak apa? Ini ya disenggol dikit aja udah jadi emosi, udah jadi berantem ya. Ini orangnya nggak sabaran, gengsian pula ya teman-teman ya, seperti itu. Terus agresif ya, kaku banget ya, berani ya, tegas ya. Dia punya jiwa pemimpin tapi cukup otoriter ya teman-teman. Susah diatur banget ya, susah beradaptasi banget ya. Sosok orang yang cukup cerdik ya, tapi ya gengsian buat say sorry itu kayak gengsi banget gitu. Jadi memang nggak lembut sih orangnya ya, agak-agak kasar gitu ya. Oke, kita lihat untuk bukan kasar sih sebenarnya, tapi lebih ke kayak kalau ngomong tuh sepenggal-sepenggal gitu loh. Kamu udah makan? Udah. Kamu abis dari mana? Sana. Udah gitu doang gitu teman-teman, nggak ada yang namanya kayak belakangnya tuh ada komanya tuh, nggak ada gitu. Jadi maksudnya mungkin bukan ini ya, jujurnya jujur sih ya, tapi ya itu dia gitu. Itu dia. itu dia orang baru nih teman-teman ya. Ini orang baru dan ada simbol di sini waving cat ya, bisa jadi kamu kenalan baru ya, kenalan baru dengan orang ini. Dan ini orang tiba-tiba hadir sih ya, tiba-tiba hadir atau udah kenal gitu kan, dan dia kepingin kenalan dengan keluarga. Nah ini juga bisa ya. Oke teman-teman, ini adalah 5 orang atau 5 sosok yang bakalan hadir atau muncul di hidupnya kamu teman-teman Capricorn di bulan Maret ini. Semoga yang muncul yang baik-baik, amin ya. Yang masih belum baik ya, semoga dengan kebaikannya kamu mereka bisa yang namanya merasakan sih kebaikannya kamu nular gitu ya teman-teman. Oke ya, thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you, bye, have a great day, bye bye.